Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Belum, Ibu. belum, Mak. Belum, Bapak, Pak. Belum masuk peserta, sebentar. oke. Baru mau di-relay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan sekalian. Kita akan mulai webinar hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Jika ada pertanyaan dapat disampaikan dalam kolom chat dan nanti akan kita bahas dalam sesi Q&A. Untuk pertanyaan terbaik akan mendapatkan voucher OPPO Rp100.000 untuk 3 orang terpilih. Webinar ini didukung oleh Aptiknas, Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, Event Cerdas Mitra Transformasi Digital Anda, dan media partner biskom.web.id, portal IT dan media hukum. Kami dari PT Daya Cipta Mandiri Monitoring selaku implementation partner dari Manage Engine. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas delighting customer using mobile device management. Di sini ada Bapak Pangki Christian selaku CEO PT Daya Cipta Mandiri Monitoring untuk menyapa kita semua. Silahkan Pak Pangki. Ya, terima kasih Mbak Norma. Selamat siang Bapak Ibu rekan-rekan semua. Selamat datang kembali di kegiatan rutin kita dari Daya Cipta Mandiri Group yang terus mengedukasi terkait dengan berbagai solusi, ya, khususnya kali ini kita akan bicara mobile device management. Nah, saya ingin tahu dulu nih ya, sambil menunggu teman-teman yang lain, berapa banyak sih dari Bapak Ibu rekan-rekan yang masih bekerja di rumah atau work from home? Boleh di chat berapa banyak atau angkat tangan juga boleh. Berapa banyak sih dari kita nih yang masih work from home? Berapa banyak nih? Silakan, boleh di chat, boleh juga di ini ya. Boleh juga di angkat tangan, boleh. Silakan. Berapa banyak yang masih work from home? Saya ingin tahu nih dari peserta kita ini berapa banyak yang masih work from home. Pak Miftahur bilang seminggu sekali di rumah. Ya, mirip-mirip lah Pak. Sekarang kami juga begitu. Siapa lagi? Silakan, teman-teman yang lain. Saya ingin tahu nih, ada berapa banyak yang masih work from home? Work from home, kerja di rumah ya. Jadi udah tidak ke kantor. Saya pengen tahu nih. Silakan. Ada lagi yang mau chat, boleh chat aja ya, atau di tanda angkat tangan yang masih work from home, kasih respon, raise hand, berapa banyak yang masih work from home. Berarti kalau enggak nih sebagian besar udah di kantor nih, sebagian besar udah di kantor ya. Ya jadi, nah ini menarik ya Bapak Ibu rekan-rekan karena tetap ada kebutuhan untuk bisa bekerja secara remote ataupun bisa bekerja secara offline ya. Nah, itu dia sebabnya dalam masa pandemi ini mobile device management (MDM) ini booming requirement-nya ya. Di kami berapa tahun ini, 2 tahun selama pandemi ini banyak yang nanya tentang mobile device management. Nah, menarik, mobile device management bukan cuma urusan bisa memanage handphone kita ya, karena biasanya handphone kita ini kalau yang sekarang kecenderungannya handphonenya disediakan oleh perusahaan misalnya gitu ya. Ada berapa customer yang pakai solusi ini karena si handphonenya ini disediakan oleh perusahaan. Kemudian si perusahaan pengen bisa kontrol semua ini apa yang dia pasang dan dia kerjakan di handphone kita gitu. Nah, itu salah satu fungsi dari mobile device management. Nah, menarik sebetulnya mobile device management ini bukan hal baru. Ya, jauh sebelum pandemi ini sudah banyak digunakan dan dimiliki oleh beberapa perusahaan besar. Nah, sekarang ini bukan cuma perusahaan besar lagi, tapi perusahaan yang small and medium juga mempertimbangkan menggunakan mobile device management. Karena apa? Karena sekarang kita bekerja dengan laptop kita sendiri, kita bekerja dengan handphone kita sendiri, dan bahkan kita bekerja dengan infrastruktur internet dari tempat rumah kita masing-masing gitu ya. Nah, jadi si perusahaan ini ingin bisa mengontrol apa sih yang dikerjakan, bagaimana device-nya ini digunakan gitu ya. Jadi itulah gunanya mobile device management. Nah, saya ingat sekali
sebetulnya dari tahun 2012 ya, jadi kurang lebih 10 tahun yang lalu, MDM ini sudah ada, MDM ini sudah diimplementasi gitu. Nah, cuma memang dalam masa pandemi ini kebutuhannya semakin meningkat, ya, dan kecenderungannya akan semakin meningkat karena apa? Karena sekarang ini kita bisa work from anywhere, ya, jadi bisa kerja di mana saja, ya. Nah, jadi mobile device management jadi salah satu keperluan, kebutuhan perusahaan untuk bisa memastikan bahwa si timnya ini bekerja, kemudian mereka menggunakan akses ke aplikasi, akses ke infrastruktur yang mereka perusahaan sediakan dengan tepat gitu ya. Jadi itulah gunanya mobile device management. Nah, kesempatan kali ini kita akan coba bawa mobile device management dari produk yang juga telah kami lama pegang semenjak kami ada di 2005, kita sudah mengenal ataupun sudah menjual solusi Manage Engine ya. Nah, sekali lagi terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan. Semoga nanti apa yang disampaikan materi oleh Mas Yuri ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa sampaikan di kolom chat ya, nanti kita bisa bahas bersama-sama setelah sesi paparan dari Mas Yuri. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Nurma. Oke, terima kasih Pak Pangki atas sambutannya. Kita akan mendengarkan sharing presentasi dari Mas Yuri selaku engineer dari PT Daya Cipta Mandiri Monitoring. Silakan Mas Yuri. Ya, terima kasih Mbak Nurma. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah menyediakan waktunya untuk hadir di webinar. Perkenalkan, nama saya Yuri, selaku tim teknis dari Daya Cipta Mandiri. Pada kesempatan hari ini, saya mau sharing sedikit tentang solusi Mobile Device Manager dari Manage Engine. Nah, dalam Mobile Device Management ini juga nanti seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Pangki bahwa kebutuhan terhadap atau penggunaan terhadap seluler, perangkat seluler atau perangkat mobile saat ini sudah semakin pesatnya ya, dan bahkan sudah menjadi bagian penting dalam bisnis, atau mungkin penggunaan dari mobile device itu jadi hal mandatori dalam operasional organisasi. Nah, karena apalagi semenjak pandemi ini ya, kita jadi bekerja di mana saja. Nah, berangkat dari situlah muncul solusi tentang mobile device management ini. Nah, sebelum kita lanjut membahas tentang mobile device management ini, apa itu MDM. Nah, ini ada rangkuman tentang fokus-fokus apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama itu adalah kita bahas pengertian dari MDM, kenapa harus MDM, lalu manfaat penerapannya nanti pada organisasi itu apa. Nah, lalu kita masuk ke aplikasi MDM tools yang disediakan oleh Manage Engine. Nah, menilik dari penggunaan mobile device yang semakin penting dalam operasional sehari-hari perusahaan. Nah, di situ juga makin lama makin berkembang, muncul juga nanti security dari mobile device tersebut. Jadi dibutuhkan semacam aplikasi atau semacam tools untuk bagaimana supaya penggunaan dari mobile device agar aman digunakan perusahaan, bisa menjaga integritas datanya supaya tidak kemana-mana, atau juga menjaga device tersebut agar nanti ujung-ujungnya nggak bisa dibuat macam-macam oleh user tersebut. Ya, jadi itu pengertian dari MDM adalah aplikasi yang diperuntukkan untuk keamanan. Jadi nanti dari MDM itu kita bisa
bagaimana menciptakan keamanan dalam device tersebut, dari data atau dari penggunaan perangkat, dan juga nanti kita bisa memantau penggunaan dari device tersebut, apakah penggunaannya efisien atau tidak. Nah, itu nanti bisa didapat dari aplikasi Mobile Device Management ini. Nah, kenapa harus MDM? Nah, yang pertama adalah karena penggunaan MDM ini membuat kebutuhan perusahaan terhadap pengelolaan dan monitoring dapat dilakukan bersamaan. Jadi contohnya misalnya kita bisa di lapangan kalau misalnya ada work from home, jadi kita nggak usah ribet-ribet dia ada di mana, jadi tinggal dari aplikasi kita bisa memonitor karyawan tersebut. Nah, lalu mungkin dari MDM, dari tools ini juga nanti kita bisa ada penghitungan KPI, atau kita juga bisa memastikan kalau perangkat itu sesuai pedoman dari atau kepatuhan dari perusahaan. Dan kita juga bisa memastikan kalau penggunaannya juga sesuai dengan tujuan. Nah, lalu yang kedua adalah kemudahan dalam mengelola perangkat, dalam update aplikasi, dan juga nanti ada nilai efisiensi yang bisa didapat dari penggunaan tools Mobile Device Management. Kalau misalnya ada perubahan, jadi kita bisa melakukan perubahan dalam waktu serentak. Kalau misalnya ada penambahan aplikasi juga nanti kita bisa lakukan serentak. Jadi tidak perlu ada intervensi dari user tersebut. Lalu yang ketiga, memperkuat keamanan perusahaan dengan fitur-fitur policy atau dengan beberapa fitur yang nanti kita bahas, dipastikan bahwa keamanan data juga nanti akan menjadi concern dari tools Mobile Device Management. Lalu juga nanti kita bisa mengontrol aksesnya, autentikasi, dan banyak hal-hal faktor keamanan yang bisa diperkuat oleh Mobile Device Management Tool. Nah, lalu berikutnya adalah manfaat penerapannya apa aja sih? Yang pertama adalah konfigurasi policy. Dalam penggunaan fasilitas perusahaan, tentunya karyawan-karyawan nanti harus diberikan batasan tertentu supaya sesuai dengan pekerjaannya atau dengan role bisnisnya. Apalagi untuk perangkat-perangkat yang sering dibawa mobile, jadi harus kita berikan batasan. Nah, batasan itulah yang nanti kita bisa atur pada Mobile Device Management. Nah, lalu yang berikutnya adalah faktor keamanan pada data perangkat. Jadi di sini kita bisa mengatur kalau misalnya ada kehilangan device atau ada penggunaan device yang tidak pada semestinya, nah itu kita bisa menjamin keamanan pada perangkat tersebut. Lalu berikutnya adalah manajemen aplikasi. Di sini adalah poinnya tadi seperti yang tadi itu efisiensi. Jadi kita nggak perlu repot-repot dalam manage aplikasi apa saja yang harus diinstal di device tersebut, aplikasi apa saja yang bisa kita masukin sebagai blacklist. Jadi kita bisa menghindari aplikasi tersebut terinstall di device user. Lalu berikutnya kebutuhan inventarisasi perangkat. Nah, di sini dengan pendataan terpusat. Jadi pendataan terpusat ada di tools ini, Mobile Device Management. Nah, membuat penggunaan dari beberapa device dapat kita pantau secara online atau secara real time. Nah, nanti dari sini kita bisa memantau, kita bisa monitor, dan kita bisa mendapatkan report mungkin nanti kalau diperlukan. Nah, dengan begitu nanti berbagai aplikasi dan penggunaan lainnya bisa kita pantau dan bisa kita lihat lagi nanti efisiensinya apakah efisien atau tidak. Nah, itu sekilas dari Mobile Device Management. Nah, kita masuk ke Manage Engine MDM-nya. Nah, di sini adalah Manage Engine karena melihat dari kebutuhan-kebutuhan tersebut, akhirnya Manage Engine melakukan terobosan menciptakan satu tools yaitu Mobile Device Manager, di mana solusi ini nanti kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan terkait dari
mobile device yang digunakan. Contohnya tadi keamanan, efisiensi, kemudahan akses aplikasi, dan lain-lain. Dan juga nantinya untuk sistem operasinya juga bisa bermacam-macam, jadi nggak hanya Android saja atau nggak hanya iOS saja, jadi mengikuti perkembangan zaman saat ini. Jadi ada Android, bahkan Windows, Chrome juga akan dilingkupi dalam mobile device manager ini. Nah, seperti yang tadi disampaikan bahwa aplikasi ini adalah dibuat oleh ManageEngine selaku providernya. ManageEngine software house yang sudah berdiri lama ya dari 1996, dan dia di bawah dari Zoho Corporation, divisi di bawah Zoho Corporation yang dulunya bernama AdventNet dan berheadquarter di California. Nah, ini kira-kira untuk gambaran organisasi dari ManageEngine. Jadi dia ada di bawah dari Zoho Corporation. Nah, sekilas tentang ManageEngine ini sendiri juga banyak solusi-solusi yang diberikan ya, dari solusi Active Directory atau IT Service Management, Endpoint Management yang nanti kita bahas lebih detailnya, yaitu Mobile Device Management. Lalu ada ITOM untuk Network Monitoring, IT Security, dan juga menyediakan solusi-solusi yang bersifat on demand atau cloud. Jadi mereka sudah menyiapkan server sendiri, jadi kita tinggal subscribe untuk beberapa layanan yang sifatnya on demand. Nah, untuk customer-nya sendiri juga ManageEngine udah malang melintang ya di dunia IT. Jadi dia udah punya banyak customer di luar negeri, di dunia, bahkan di Indonesia pun sudah banyak yang menggunakan solusi dari ManageEngine ini. Nah, kita fokus sekarang ke Mobile Device Manager Plus. Nanti dari sini juga kita melihat fitur-fitur apa saja sih yang berkaitan dengan kebutuhan terkait dari penggunaan mobile device atau mobile device management yang tadi kita bahas. Dan ini mungkin kalau untuk zaman sekarang ini udah banyak ya variasi operating system atau OS ya pada mobile device, nggak seperti sebelumnya. Mungkin sebelumnya hanya BlackBerry aja. Nah, kalau sekarang kan semenjak lewat dari era BlackBerry, ada Android, ada Windows, ada Chrome. Nah nanti OS itu bisa di manage di MDM ini atau Mobile Device Manager Plus ini. Jadi bervariasi OS-nya aja, mengikuti perkembangan zaman. Mungkin nanti kalau ada terobosan OS yang baru lagi akan diupdate, pokoknya mengikuti perkembangan zaman ini. Nah, lalu untuk pilihan deployment-nya juga seperti yang tadi disampaikan bahwa bentuknya ada on-premise dan cloud. Jadi nanti disesuaikan saja dengan kebutuhan customer, mau yang on-premise atau yang cloud. Dan secara fungsi sih, secara fitur juga sama, tinggal pemilihan aja bentuk deployment-nya nanti seperti apa. Nah, kita masuk ke detail dari MDM ini. Di sini ada gambaran untuk highlight fitur-fitur yang dimiliki atau disediakan oleh Mobile Device Manager Plus ini. Jadi mungkin kita mulai pertama dari sini ya, dari device onboarding atau pendaftaran device pertama. Jadi nanti untuk pendaftaran device-nya kita mengikuti dari OS. Jadi kalau untuk Apple atau untuk Android itu berbeda, itu ada jalannya masing-masing. Nah, lalu berikutnya adalah asset management, di mana kita bisa melihat device kita apa aja, itu nanti ada listnya. Untuk profile management juga di sini yang menarik, bahwa kita bisa
mengkonfig profilnya itu terhadap device, profile device itu apa saja itu nanti bisa kita config. Jadi mengikuti, jadi kita nggak perlu config satu-satu di device-nya, jadi kita bisa sekaligus melakukan konfigurasi sekaligus ke banyak device. Lalu untuk application management di sini kita bisa daftarkan aplikasi. Nanti dari sini juga kita bisa menginstal aplikasi tersebut pada device tertentu. Untuk email management juga nanti disediakan, kita bisa setup email dari awal, tidak perlu user mungkin. Lalu untuk keamanan data, kita juga bisa melakukan keamanan data nanti di content management. Nanti di content management ini ada istilahnya containerization, jadi kita melakukan enkripsi pada dokumen-dokumen perusahaan yang mungkin sifatnya rahasia atau penting gitu ya. Nah, lalu untuk operating system update management itu nanti ada hubungannya dengan asset management, remote control, location history, itu juga nanti bisa ditemukan dalam aplikasi. Lalu untuk security ada geofencing. Lalu untuk kebutuhan report sendiri juga nanti disediakan report dalam MDM ini yang nanti kita bahas secara detail. Kita pertama menuju ke fitur yang pertama adalah device onboarding. Jadi di device onboarding ini kita mendaftarkan device-device yang dimiliki perusahaan atau device-device yang butuh untuk di-manage. Dan metode pendaftarannya juga nanti mengikuti dari OS yang digunakan oleh device tersebut. Untuk Apple sendiri ada metodenya, untuk Android sendiri, dan yang lain-lain untuk Windows atau untuk Chrome itu bisa metodenya nanti berbeda-beda. Mungkin kita masuk ke aplikasinya untuk enrollment. Nah, nanti sesudah kita melakukan onboarding tadi, atau dalam di sini bahasanya enrollment, nanti muncul list device-nya di sini, mana yang sudah kita manage atau masih yang pending ada berapa, atau yang sudah kita enroll tapi belum di assign belum kita kasih informasi usernya siapa, itu akan muncul di list device. Nah, lalu untuk metode enrollment-nya sendiri nanti ada berbagai bentuk ya, itu mengikuti operating system yang terdapat pada device. Ada Apple, ada Android, ada Windows, dan ada Chrome. Nah, atau mungkin lebih ke bentuk tradisionalnya untuk Apple dan Android, kita bisa download aplikasi MDM dari iOS atau dari Google Play. Nah, nanti dari sini kita daftarkan ke server MDM. Nah, itu nanti device tersebut akan muncul di list device ini. Jadi itu untuk proses onboardingnya mengikuti OS yang terdapat pada device tersebut. Setelah itu nanti muncul list device pada aplikasi, atau kita bisa melakukan self enrollment. Jadi self enrollment ini sifatnya lebih ke sendiri ya. Jadi dia kalau misalnya dia tidak bisa melalui cara-cara yang di bawah ini, kita bisa self enrollment. Nanti dia akan dikirim dalam bentuk email, tinggal di checklist di email tersebut. Nah, itu dari enrollment. Nah, berikutnya adalah tentang asset management. Jadi di asset management ini kita bisa dapat list device-nya apa aja yang kita punya. Nah, nanti juga kita bisa ngelihat location-nya, real-time location. Kita juga bisa ngelihat
apa namanya, location-nya, baterai, level baterai, schedule scan untuk dapat informasi terupdate tentang aset tersebut atau device tersebut. Nah, itu nanti ada di sini di device management. Nah, ini nanti dari device ini sebentar. Nah, ini nanti kita bisa mendapatkan informasi device ini. Kita juga bisa melakukan automate OS update jika diperlukan. Dari device ini juga nanti kita bisa grouping sesuai grupnya untuk memudahkan dalam memanage device nantinya. Atau kita mau melihat device-nya masing-masing, nah itu bisa kita lakukan nanti di aset manajemen tersebut. Nah, di aset manajemen ini juga nanti kita bisa melihat aplikasi yang terinstall di device tersebut. Lalu kita bisa melihat terakhir kali device tersebut lokasinya di mana kalau diaktifkan geotracking-nya. Ya, kira-kira seperti itu untuk aset manajemen. Nah, lalu berikutnya adalah profile manajemen. Dan di sini yang unik untuk aplikasi ini, jadi kita nanti bisa menyiapkan profile untuk satu device atau banyak device. Nanti dari profile tersebut kita bisa mengatur passcode untuk masing-masing device tersebut. Lalu kita bisa menyiapkan setting WiFi juga, atau kita bisa disable atau enable fitur-fitur dasar seperti mungkin kamera atau telepon dan lain-lain. Nah, lalu berikutnya adalah di profile manajemen ini kita juga bisa menyiapkan konfigurasi VPN. Kita juga bisa menyiapkan konfigurasi untuk security, untuk sertifikat atau proxy juga nantinya bisa kita konfigurasi di profile management. Nah, untuk uniknya di profile management ini juga nanti kita banyak opsi keamanannya nanti berhubungan dengan security management juga nantinya. Profilnya ini juga kita bisa bedakan dari OS dari device tersebut. Jadi kita ambil contoh satu untuk Android. Nah, di sini juga nanti banyak pilihannya untuk satu profile. Jadi ini contohnya untuk passcode-nya seperti apa, itu bisa kita atur, polisinya seperti apa kita menggunakan biometrik sebagai passcode. Lalu berikutnya adalah pembatasan pada device tersebut atau restriction. Ini kita bisa sesuaikan sesuai kebutuhan perusahaan. Di sini banyak opsinya. Mungkin tidak sempat saya terangkan satu persatu di sini. Nah, di sini ada untuk security, apakah device tersebut di allow fitur restore factory settingnya, apakah di allow atau di restrict. Nah, itu bisa kita sesuaikan. Nah, di sini banyak banyak pilihan, banyak kategorinya. Nah, lalu yang berhubungan dengan security adalah workspace security. Sini bisa kita sesuaikan konfigurasi profilnya, atau untuk kebutuhan sertifikat keamanan kita bisa import sertifikatnya di sini, atau template sertifikat. Kalau dimiliki template sertifikat itu bisa kita konfigurasi di profil ini juga, atau VPN untuk kebutuhan komunikasi dengan internal organisasi. Kita juga bisa konfigurasi VPN-nya di profile. Jadi banyak pilihan profile yang bisa kita config untuk tiap-tiap device, atau untuk dalam deployment-nya nanti untuk banyak device itu bisa kita sesuaikan. Itu dari fungsi profile management.
Nah, berikutnya adalah untuk application management. Jadi nanti kita bisa daftarkan aplikasi-aplikasi apa saja yang merupakan aplikasi yang digunakan untuk operasional perusahaan atau operasional kantor. Dan nanti di sini juga kita bisa melakukan install atau uninstall tanpa ada intervensi dari user. Kita juga bisa menyiapkan list aplikasi-aplikasi yang kita blacklist. Jadi aplikasi tersebut tidak bisa terinstall di device, itu bisa kita siapkan. Nah, lalu berikutnya kita bisa membatasi aplikasi-aplikasi tersebut. Kita bisa predefine aplikasi tersebut dari permissionnya, dari instalasinya juga. Dan nanti dari aplikasi tersebut, ini kalau kita sudah memiliki list aplikasi, nanti bisa kita tambahkan di repositori aplikasi, dan nanti dari sini kita bisa melakukan sinkronisasi aplikasi, apakah ada update atau tidak. Nah, nanti dari sini update-nya ini akan dikirimkan ke masing-masing device. Jadi di sini letak efisiensi, jadi user nggak perlu pusing-pusing aplikasi apa saja yang harus dia miliki untuk operasional kantor, ya tinggal kita setup di sini aja. Nanti juga ada di inventory untuk proses deployment-nya, dan nanti dari deployment-nya ini kita bisa atur kalau misalnya ini untuk yang tadi blacklist, kalau misalnya ada blacklist, apa pilihannya, apakah langsung di uninstall atau kita kasih notifikasi ke user, lalu di uninstall, atau kita hanya berikan notifikasi aja supaya user melakukan uninstall terhadap aplikasi yang di blacklist tersebut. Nah, untuk di sini nanti ada listnya. Jadi kita di sini bisa menentukan aplikasi mana saja yang termasuk blacklist atau tidak, atau termasuk manage. Nanti akan muncul di widget sini berapa aplikasi yang di block, di blacklist, atau berapa yang device ada aplikasi blacklistnya, berapa total aplikasi yang kita dapatkan dari semua device, itu kita bisa tampilkan angkanya di sini. Jadi itu sekilas tentang application management dari Mobile Device Manager Plus ini. Nah, lalu berikutnya untuk email management, tadi sudah kita singgung sedikit, ada di profile. Jadi kita bisa konfigurasi email yang digunakan sekaligus untuk semua device. Jadi dari profile juga kita bisa config email ya. Emailnya itu juga nanti selain email juga kita bisa ke config Microsoft Exchange di device. Jadi nanti user nggak perlu repot, jadi dia hanya tinggal masukin username saja, aplikasinya sudah terinstall, sudah terkonfig, jadi nggak perlu user untuk config lagi. Nah, di sini di email, jadi emailnya ini nanti bisa kita config sesuai dengan konfigurasi atau konfigurasi dari email server kita. Untuk security-nya juga apa, di sini kita bisa config. Atau kalau misalnya kita mau menggunakan Exchange, sini juga disediakan Exchange Active Sync. Tinggal kita config sesuai dengan konfigurasi yang berlaku. Kita juga bisa nambahin sertifikat keamanannya. Sini nanti ada hubungannya dengan security management ya.
Itu dari email manajemen. Yang berikutnya adalah konten manajemen. Nah, di sini di konten manajemen ini kita memanage data-data apa saja yang digunakan perusahaan, yang digunakan oleh user dalam operasional kerjanya, dan nanti juga untuk mengatur keamanan dari data tersebut. Jadi nanti kita bisa bikin satu repository, file-file apa saja yang bisa kita manage. Nah, nanti dari sini juga kita bisa menyiapkan polisi supaya dokumen tersebut aman digunakan, aman tidak tersebar saat digunakan atau saat di-download oleh user. Dan juga kita bisa melakukan removal atau kita bisa delete. Jadi kita bisa delete dari server, jadi tidak perlu user yang nge-delete. Kita lakukan di sentral. Nah, itu disediakan oleh fitur content management pada mobile device manager ini. Nah, di sini ada di device manajemen, ada content management. Sini kita pertama daftarkan dulu dokumen-dokumen apa saja yang mungkin dibutuhkan user dalam operasional sehari-hari. Dan nanti dari sini kita setelah kita definisikan dokumen-dokumennya, paralel kita juga siapkan polisinya. Jadi polisinya itu untuk sekilas seperti ini. Apakah dokumennya itu bisa dibuka dengan third party atau hanya aplikasi-aplikasi yang di-manage oleh MDM. Nah, itu bisa kita pilih. Lalu berikutnya, apakah saat mengakses dokumen tersebut bisa kita screenshot atau tidak. Nah, itu bisa kita tentukan nanti di policy manajemen untuk konten manajemen ini. Nah, nanti dalam proses deployment-nya atau dalam proses nge-share ke user, sini ada opsi share, contohnya. Jadi nanti dari opsi share ini kita pilih di share kemana tujuannya, lalu paralel kita tentukan juga policy apa yang digunakan dalam nge-share dokumen tersebut gitu. Jadi dokumen tersebut akan mengapply policy yang sudah kita tentukan untuk menjamin keamanan dari integritas data tersebut. Kira-kira itu untuk policy atau untuk konten manajemen. Jadi untuk memastikan bahwa data itu aman digunakan oleh user dan tidak tersebar atau tidak penggunaannya sesuai dengan tujuan perusahaan. Nah, lalu untuk security management mungkin sekilas tadi kita udah singgung beberapa fungsi security dari masing-masing fitur. Nah, contohnya tadi adalah dari profile atau dari policy di sini, dari content management juga kita singgung. Nah, mungkin ada satu security management yang unik dari aplikasi ini, yaitu geofencing. Jadi di geofencing ini kita mengaktifkan satu rule apabila device tersebut keluar dari satu area. Jadi jadi di sini kalau misalnya dia di luar dari satu area dalam waktu sehari, nah di sini ada opsinya kita aktifkan device tersebut menjadi lost mode, atau kita bisa melakukan complete wipe atau kita delete semua datanya di device tersebut, atau kita bisa menghapus data di device tersebut dan di SD card pada device tersebut.
Jadi sebelum kita config geofencing ini, kita tentukan dulu areanya ya, kita fence areanya ini. Jadi di sini kita tentukan area kerjanya atau area dari pembatasan area dari dari device tersebut. Misalnya kita berlokasi di Hotel Indonesia. Misalnya kita tentukan radius penggunaan device itu ada di 1 km misalnya ya. Dan nanti kalau misalnya device tersebut keluar dari area ini, nah itu kita bisa mengaktifkan polisi yang tadi sudah kita buat. Entah itu kita tentukan dia menjadi lost mode, atau bisa kita hapus datanya, atau kita hapus datanya beserta data-data pada SD card. Jadi itu geofencing. Jadi kita bisa mengaktifkan rules saat device tersebut keluar dari area fence-nya ini. Jadi pertama kita tentukan dulu area fence-nya di mana. Nanti kalau sudah kita tentukan, kita memiliki list ya atau repository area-area mana saja yang menjadi area device tersebut. Nah, baru berikutnya kita buat polisinya. Untuk gambaran polisinya seperti tadi. Kalau misalnya ada ada device yang tidak berada di daerah satu area gitu, ini pilihannya mau langsung actionnya dilakukan atau sehari setelah rules tersebut dijalankan aktif gitu. Jadi ini coba kita pilih contohnya dalam sehari. Di sini ada pilihannya, kalau misalnya dia lewat dalam sehari itu ada lost mode. Nah, untuk di lost mode juga nanti sini ada pilihannya. Nanti tampilan di mobile device-nya seperti ini. Atau kita bisa sesuaikan kata-kata yang mau ditampilkan itu seperti apa di sini. Nah, lalu kita bisa menyertakan nomor telepon. Jadi kalau misalnya device tersebut aktif lost mode-nya. Atau kita bisa mungkin yang sedikit ekstrim, complete wipe. Jadi kalau misalnya device tersebut lewat dari area tersebut selama 1 hari, kita bisa otomatis aplikasi akan menjalankan complete wipe atau menghapus semua data dari device tersebut. Atau di sini ada tambahan menghapus data dari device tersebut dengan SD card. Dengan data-data SD card-nya juga dihapus. Nah, itu kira-kira security management dari Mobile Device Manager Plus. Nah, untuk sifat device-nya sendiri, jadi ada BYOD atau Bring Your Own Device. Jadi untuk Bring Your Own Device ini device yang sebetulnya milik pribadi dari user atau karyawan yang digunakan untuk operasional perusahaan. Nah, nanti kalau misalnya dia device pribadi, saat di manage oleh MDM, data personalnya nanti tidak akan dicampur aduk oleh data dari MDM tersebut. Jadi nanti ada semacam 2 profil. Jadi ada semacam 2 mungkin profilnya satu, tapi ada folder sendiri itu. Ada folder sendiri tentang MDM. Nah, di situ isinya ada aplikasi yang digunakan oleh digunakan oleh perusahaan yang dideploy melalui MDM ini. Dan di situ juga kalau misalnya mengakses data content management, yang tadi content management itu, nanti itu akan mengapply konfigurasi profile dari content management tersebut, polisinya. Jadi kalau misalnya kita ngebuka
dokumen melalui aplikasi yang MDM tersebut, polisi dari dokumen tersebut akan di-apply oleh handphone atau mobile device tersebut, kecuali data-data yang ada di luar dari MDM, profil MDM tersebut. Beda dengan, jadi ada satu lagi metode yaitu COBO, corporate owned business only ya. Itu kalau itu device yang benar-benar dimiliki oleh perusahaan. Jadi beda dengan yang dimiliki oleh karyawan atau user. Jadi nanti kalau dari bentuk yang COBO itu dia benar-benar keseluruhannya diatur oleh Mobile Device Manager Plus ini. Jadi ada dua metode. Yang pertama itu ada BYOD dan yang kedua adalah COBO atau Corporate Owned Business Only. Nah, lalu untuk fungsi reportnya, sebetulnya di Manage Engine Mobile Device Manager ini hampir sama seperti produk-produk Manage Engine yang lainnya. Di report disediakan 3 bentuk report. Yang pertama adalah predefined report atau template-nya, yang disediakan template, jadi kita tinggal klik. Nah, lalu disediakan custom report, atau kalau misalnya mau lebih detail lagi, query report. Nah, nanti dari report-report tersebut ada fungsi schedule-nya, jadi report akan dikirim otomatis ke email yang dituju tanpa kita perlu config ulang di tiap bulannya. Jadi untuk sekilas tentang report, tadi ada 3 bentukan report. Yang pertama itu ini predefined report ya. Nanti di sini kita tinggal jalankan aja reportnya. Udah muncul report yang diinginkan seperti ini. Nanti kita juga bisa ekspor reportnya dalam bentuk PDF, CSV atau Excel. Atau kalau misalnya kita mau query report, disediakan di sini query report. Dan ini tinggal kita sesuaikan query-nya apa. Nah, nanti kalau sudah ada, misalnya ini ada contohnya, satu sama seperti tadi kita bisa edit query atau kita bisa ekspor report tersebut menjadi bentuk CSV atau PDF. Lalu dalam schedulingnya juga nanti kita bisa buat schedule report. Untuk schedule-nya juga, nah di sini untuk pengaturan schedule-nya, kita mau schedule-nya kapan, mau tiap, ini bentuknya kapan, untuk pilihan keamanannya, di sini ada masking PII, personal identification, atau tidak perlu. Nah, lalu untuk konfigurasi schedulingnya kita mau tentukan mau weekly atau monthly. Nah, di monthly ini juga kita bisa tentukan mau bulan apa aja atau mau setiap bulan. Itu bisa kita tentukan di scheduling reportnya. Ya, kira-kira ini udah dibentukkan report. Jadi untuk Manage Engine ini disediakan bentukan report. Nah, lalu untuk fungsi integrasi, disediakan fungsi API untuk integrasi dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Dan juga disediakan integrasi untuk aplikasi-aplikasi Manage Engine juga gitu ya. Dari Analytics Plus untuk kebutuhan reporting yang lebih detail, atau untuk ticketing dengan Manage Engine Service Desk Plus, atau nanti integrasi dengan aplikasi-aplikasi selain dari Manage Engine, yaitu dari Jira atau aplikasi CRM atau Zendesk. Nah, itu
memungkinkan untuk dilakukan integrasi dari MDM Mobile Device Manager Plus ini ke aplikasi-aplikasi yang lainnya. Nah, itu sekilas dari Mobile Device Manager. Nah, jadi kesimpulannya adalah Mobile Device Manager ini adalah solusi yang mumpuni dalam menjawab kebutuhan-kebutuhan perusahaan terkait dari keamanan penggunaan mobile device, dalam kemudahan dalam memanage dan lain-lain, dan disediakan dalam bentuk on-premise dan on-cloud atau dalam bentuk MSP atau Managed Service Provider. Ya, kira-kira itu untuk sharing tentang Mobile Device Manager Plus ini. Saya kembalikan ke Mbak Nurma. Oke. Terima kasih Mas Yuri atas presentasinya. Kita akan masuk ke dalam sesi Q&A. Saya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama dari Pak Michael Tanu nih Mas, ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apakah MDM mendukung migrasi dari cloud ke on-premise? Iya, untuk mendukungnya sih pasti didukung ya untuk migrasinya. Jadi maksudnya mau dipindah dari versi deployment-nya yang on cloud ke on premise mungkin gitu ya. Itu sih pasti ada pasti didukung oleh Managed Engine. Oke Mas, ada tambahan? Udah, itu aja. Pertanyaan kedua, perbedaan fitur apa saja yang dirasakan ketika user menggunakan versi trial dengan versi berbayar? Kalau misalnya perbedaan trial dan berbayar, mungkin kalau trial itu hanya 30 hari ya. Jadi hanya 30 hari aja menggunakan. Kalau dari fiturnya full function, fitur full. Tapi untuk batas waktu penggunaannya kalau trial itu hanya 30 hari aja. Ya, begitu Mbak Nurma. Oke, pertanyaan ketiga nih Mas, masih dari Pak Michael Tanu. Kalau tidak salah tadi bisa diaplikasikan di iOS. Perbedaan antara Managed Engine, MDM, dan Apple Profile Manager apa ya? Saya belum pernah tahu sih Apple Profile Manager itu seperti apa. Tapi kalau untuk MDM ini ya tadi dia lebih ke menyediakan, mungkin sama ya untuk profile management juga, tapi kalau MDM ini lebih ke bisa bulk, jadi nggak hanya di Apple, nanti di Android juga bisa atau di Windows juga bisa gitu, jadi nggak hanya, jadi terpusat gitu, jadi nggak hanya di Apple aja, tapi di semua OS bisa kita lakukan profile management. Jadi terpusat semua bisa kita lakukan di satu tools. Kira-kira seperti itu, Mbak Nurma. Pertanyaan terakhir nih Mas dari Pak Michael Tanu. Apa spesifikasi minimum untuk dapat mengaplikasikan solusi ini? Ini maksudnya spesifikasi server ya. Itu tergantung dari banyaknya device nanti sih. Tapi untuk minimal mungkin dari 50 device minimal 8 giga kalau nggak salah. Tapi itu nanti tergantung dari berapa device yang akan di-manage. Itu Mbak Nurma. Oke Mas, kita lanjut ke pertanyaan Pak Hardi Agung Wibowo. Mohon izin bertanya, apakah keunggulan yang kita dapat jika menggunakan produk MDM ini? Yang pertama. Yang kedua, apakah dengan produk MDM ini perusahaan dapat melakukan manajemen dan mengamankan perangkat seluler mereka dengan satu konsol?
Iya, untuk keunggulannya seperti yang tadi disampaikan ya bahwa mungkin ada beberapa fitur unggulan seperti dari profile management, kita bisa konfigurasi profile, kita juga repository profile, jadi kita punya data profilnya apa saja sih yang kita siapkan untuk device-device tertentu gitu. Dan terus efisiensi dalam deployment aplikasi. Terus juga tadi ada content management untuk mengamankan data atau dokumen-dokumen yang sifatnya rahasia atau penting bagi perusahaan. Itu kalau misalnya kita share ke karyawan apakah aman, nah itu bisa kita atur di mobile device management ini. Jadi mungkin itu keunggulannya. Sama satu lagi tadi geofencing, kalau misalnya device tersebut keluar dari area, kita bisa hapus datanya atau kita bisa menandakan kalau device tersebut adalah lost device. Jadi keamanan data itu pasti terjamin kalau device tersebut keluar dari area yang sudah ditentukan tersebut. Mungkin yang bisa diulang yang nomor 2 tadi pertanyaannya. Apakah dengan produk MDM ini perusahaan dapat melakukan manajemen dan mengamankan perangkat seluruh mereka dengan satu konsul? Iya, itu kesimpulannya seperti itu juga tadi ya. Dengan satu tools ini kita bisa menerapkan keamanan terhadap device, terhadap koneksi device tersebut ke internal perusahaan juga. Kita bisa siapkan sertifikat atau kita bisa config VPN supaya nggak ada intervensi dari yang lain-lain. Lalu untuk content management juga tadi atau data keamanan datanya itu bisa kita keamankan di content management yang sudah kita bahas tadi. Kira-kira begitu, Mbak Nur. Oke, pertanyaan terakhir nih Mas dari Pak Hardi. Apakah semua jenis OS mobile bisa disupport di MDM? Iya. Contohnya sih yang saat ini disupport tadi yang udah kita bahas ya, Apple, OS Chrome, Android, Windows. Mungkin nantinya kalau ada satu OS yang tiba-tiba muncul di pasaran dan laku lah di pasaran, pasti diupdate supaya device OS tersebut bisa di-manage. Oke. Gitu, Mbak Nur. Baik, apakah ada yang mau bertanya secara langsung? Saya persilakan, Pak. Silakan, Pak, yang mau bertanya langsung. Kita lanjut ke pertanyaan Pak Tatang Saiful Rahman nih, Mas. Kalau sudah pakai Fortinet firewall, apakah harus migrasi ke MDM semua? Saya kurang tahu deh Fortinet itu untuk apa. Tapi untuk jadi MDM ini sih fokusnya itu tadi ya ke mobile device, lalu untuk keamanan data di mobile device tersebut, lalu untuk keamanan apa yang terjadi kalau device tersebut hilang atau keluar dari area itu sih. Untuk Fortinet yang disebutkan itu saya belum mengetahui itu termasuk aplikasi seperti apa. Gitu, benar. Oke. Lanjut ke pertanyaan Pak Bram Julius nih, Mas. Apakah solusi MDM ini sudah dipakai di mana saja ya, Mas? MDM ini kalau yang terakhir kali kami implementasikan baru-baru ini adalah di RSPI, Rumah Sakit Pondok Indah. Oke, berarti baru di Rumah Sakit Pondok Indah aja. Iya, yang terakhir itu. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya langsung, saya persilahkan. Oke. Halo. Ya, silakan Pak. Dengan Pak siapa? Ya, dengan Bram. Oh ya, silakan Pak Bram.
Oke, yang pertama, tantangan untuk mobile device management itu paling banyak ya BYOD ya. Karena jarang pribadi mau buka kesempatan untuk apa istilahnya aplikasi kantor gitu kan, mereka biasanya private banget gitu. Nah, dalam hal ini MDM yang ini produknya apa? Manage Engine berarti ya? Iya, Manage Engine, Pak. Oke, Manage Engine control the whole sistemnya ataukah hanya fokus pada data company aja yang harus diamankan? Kalau skemanya tadi yang BYOD, ya hanya di BYOD-nya aja Pak, hanya data-data yang ada di BYOD. Jadi nanti dalam pengimplementasiannya itu dia kayak muncul satu folder sendiri yaitu di BYOD. Nah di situ di-apply semua policy, semua profile yang sudah dikonfig. Tapi kalau misalnya menggunakan yang COBO atau Corporate Owned Business Only, nah itu seluruh sistemnya akan diatur oleh MDM ini. Kira-kira begitu. Berarti ada enkripsinya dong kalau data pindah katakanlah dari mode kantor ke mode pribadi gitu, atau dia copy di istilahnya USB atau transfer, itu bisa kelihatan semua ya datanya, pergerakan. Iya, itu bisa terlihat. Terus yang keluar encrypted. Iya. Ya tadi kita udah sempat share tentang content management. Jadi di content management itu apakah nanti ada opsi di policy-nya apakah data atau dokumen tersebut bisa dibuka oleh third party apps atau hanya apps yang didaftarkan oleh MDM ini. Oke, itu mungkin bisa menjawab ya Pak. Sorry, aku telat tadi soalnya. Thank you. Oh iya. Terima kasih. Oke Mas, kita lanjut ke pertanyaan Pak Resdi Sulistiawati. Ada 2 pertanyaan nih Mas. Terkait passcode setting yang terdapat di device management, berarti kita IT bisa restrict supaya user tidak bisa berubah passcode-nya. Ada configuration berapa banyak user yang dapat mengubah atau memasukkan passcode-nya, Mas? Iya, kalau pertanyaan kita bisa membatasi, ya membatasi tadi ada tampilannya. Terus yang kedua apa, Mbak Nur? Bisa diulang? Pertanyaan yang kedua, ada configuration berapa banyak user dapat mencoba memasukkan passcode-nya? Itu kalau itu nggak ada sih. Nggak ada. Berarti tidak ada batasan atau? Iya, nggak ada batasan. Sorry. Okay. Atau mungkin ada, ya harus saya cross check lagi sih itu nanti. Oke Mas, kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Pak Resdi. Untuk remote control berarti kita tidak perlu menginstal aplikasi remote lain di device tersebut, namun dapat menggunakan fitur dari MDM. Iya, untuk remote controlnya nanti kita nggak perlu menggunakan yang lain-lain lagi. Jadi dalam nanti onboardingnya itu akan terinstall aplikasi inilah MDM ini akan terinstall di device, dan nanti dari situ akan diaktifkan kalau misalnya mau remote control atau fungsi-fungsi yang lainnya itu akan dijalankan di aplikasi tersebut. Gitu Mbak. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Michael Tanu nih Mas. Berapa banyak ruang penyimpanan yang digunakan oleh aplikasi MDM dan untuk penggunaan solusi ini seberapa banyak network data yang dipakai? Sampai saat ini sih, ini maksudnya untuk di storage di device-nya kali ya. Kalau di storage di device sih
tergantung dari aplikasi apa saja yang digunakan. Semakin banyak ya semakin memakan storage yang banyak. Nah, kalau untuk network-nya itu kita belum ada datanya sih seberapa. Tapi seharusnya sih itu tidak membebani ya. Untuk saat ini sih seharusnya itu tidak membebani. Karena mungkin nanti yang ditransfer. Jadi nanti ada schedule scan dari aplikasi. Schedule scan itu nanti untuk apa namanya di tiap hari men-scan device untuk mendapatkan data terupdate. Nah, itu mungkin tidak akan memakan banyak bandwidth karena sifatnya dia data yang akan dikirim. Tapi untuk keseluruhan penggunaannya itu juga nanti relatif sih, kita belum pernah ada datanya seperti itu. Begitu, Mbak. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir Dimas dari Mbak Desi Putri Widyanti. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, seperti yang tadi sudah disebutkan, untuk MDM punya aset manajemen. Nah, apakah MDM juga punya network service management untuk mendapatkan informasi dari perangkat seluler dan jaringan? Ini ininya kemana ya? Kita bisa menyiapkan ini sih, kita bisa menyiapkan apa namanya wifi untuk didaftarkan di device tersebut. Jadi user nggak perlu nanya-nanya lagi kalau misalnya dia mengakses wifi tertentu minta password lagi, kayak mungkin seperti itu ya, arah pertanyaannya ya. Mbak Desi, bisa menyalakan mic, Mbak? Iya, halo. Ya. Iya sih, arahnya sih memang seperti itu. Tapi untuk lebih detailnya, apakah bisa kayak URL filtering atau IP filtering gitu, bisa nggak sih kalau MDM ini? Belum sih, kita belum sampai ke dari MDM ini juga belum sampai ke fitur sampai sedetail itu. Oke. Oke, Mbak Nurma. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua nih Mas, masih dari Mbak Desi. Konfigurasi apa saja yang dimiliki MDM ini? Apakah update, backup, restore sama dengan sinkronisasi background-nya juga tersedia? Iya, semuanya itu tersedia. Ini untuk back-end-nya ya, maksudnya. Iya, itu semua tersedia. Oke Mas, lanjut ke pertanyaan terakhir dari Mbak Desi. Apakah di MDM dapat memunculkan alert atau notifikasi jika ada device berada di luar daerah yang sudah kita set? Iya. Ya, untuk fungsi geofencing tadi kita bisa tambahkan notifikasi apabila ada device yang, tapi ini kalau misalnya ya sifatnya lost data ya, atau complete wipe tadi, itu bisa kita munculkan notifikasinya. Notifikasi juga kita bisa kirimkan ke user tertentu atau email tertentu. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya yang sudah masuk. Sebelum saya mengumumkan 3 orang terpilih pemenang voucher Oppo senilai Rp100.000, kita akan foto bersama-sama terlebih dahulu. Mohon menyalakan kameranya. Oke. Oke, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Bentar. Baik, Pak Pangki, Mas Yuri mau menyampaikan closing statement?
Ya, terima kasih untuk teman-teman atau rekan-rekan yang sudah menyediakan waktunya untuk mengikuti webinar kali ini. Terima kasih. Ya, Pak Pangki. Ya, buat Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, terima kasih bisa hadir. Terus yang kedua, mobile device management ini memang bukan seperti endpoint protection ya. Jadi dia lebih banyak untuk device management. Jadi silakan apabila tertarik bisa menghubungi tim sales kami di sales@dcmmonitoring.com ya. Kemudian yang ketiga, jangan lupa tetap ikuti kegiatan kami selanjutnya. Yang terakhir saya juga ucapkan selamat mempersiapkan diri untuk teman-teman yang akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Minggu depan kita sudah berhari raya dan nanti kita bertemu kembali setelah hari raya. Ada beberapa kegiatan menarik yang bisa diikuti di DCM Group. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Nurma. Oke, terima kasih Pak Pangki. Saya akan mengumumkan 3 orang terpilih pemenang voucher OPPO Rp100.000. Yang pertama Pak Tatang Saiful Rohman. Ada Pak Tatang? Yang kedua Pak Resdi Sulistiawan. Pak Resdi? Ya. Selamat ya Pak. Ya, terima kasih Bu. Yang terakhir ada Mbak Desi Putri. Ada Mbak Desi? Ya, ada Mbak. Ya, selamat ya Mbak. Terima kasih. Selamat kepada 3 orang terpilih pemenang voucher OPPO senilai Rp100.000. Nanti akan kita hubungi setelah acara ini selesai. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas partisipasinya dalam webinar hari ini. Sampai bertemu di webinar kami selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama.